Oke teman-teman semuanya, balik lagi di channel The Movie. Jadi di video gua kali ini, gua bakal ngebahas alur film yang berjudul Vivarium pada tahun 2019. Pada video gua kali ini, gua bakal ngebahas alur film yang cukup aneh ya teman-teman. Dan menurut Mimin, ini merupakan salah satu film yang cukup membingungkan yang pernah Mimin tonton sebelumnya. Di mana kita diperlihatkan dengan perumahan aneh yang mana seluruh rumah di sana memiliki warna dan desain yang sama persis. Lalu ketika sepasang kekasih yang berniat ingin membeli rumah tersebut, mereka malah terjebak di perumahan itu dan tidak bisa keluar sama sekali. Lalu bagaimana cara mereka bisa keluar dari perumahan aneh dan penuh misteri itu? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan bayi burung emprit yang masih sangat mungil dan baru saja menetas dari telurnya. Namun di balik semua itu, rupanya sifat bayi burung mungil ini cukup berbahaya. Meskipun burung emprit ini tinggal dan bersarang di tempat burung yang lain dan mendapatkan makanan dari induk burung tersebut, ia justru membalas perbuatan baik si induk dengan membuang seluruh telur-telurnya dengan cara menjatuhkannya dari sarang. Itu dilakukan agar si induk burung itu hanya memberikan makanan kepadanya sampai nanti burung itu besar. Dan film pun dimulai. Scene kemudian beralih dengan seorang wanita bernama Ellie. Diketahui kalau Ellie ini berprofesi sebagai seorang guru yang mengajar di sebuah taman kanak-kanak. Setelah selesai mengajar, kemudian dia bertemu dengan salah satu orang tua si murid di sana. Si orang tua murid itu tahu kalau Ellie masih belum memiliki sebuah rumah dan menyarankan untuk segera mempunyai rumah karena sebentar lagi semua harga rumah di kota itu akan semakin mahal. Kemudian Ellie menuju ke belakang sekolah itu untuk menemui seorang pria yang merupakan pacar Ellie bernama Tony. Di hari itu mereka berencana akan mencari agen perumahan karena mereka berdua ingin memiliki sebuah rumah terlebih dahulu sebelum mereka berdua menikah. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya tinggal di salah satu agen perumahan properti bernama Yonder dan bertemu dengan seorang pria yang merupakan staf agen perumahan tersebut bernama Jackson. Di sana Jackson mengatakan bahwa Yonder merupakan perumahan yang sangat cocok untuk mereka, apalagi untuk pasangan muda seperti mereka ini. Meskipun perumahan itu sedikit terpencil dan cukup jauh dari kota, Jackson berusaha meyakinkan mereka berdua bahwa Yonder adalah salah satu perumahan terbaik yang sangat nyaman. Di situ Jackson menyarankan untuk mengambil salah satu rumah itu dari perumahan tersebut sebelum semuanya habis terjual karena harganya yang cukup terjangkau. Yonder is a wonderful development. Houses are getting snapped up. Like, do you have a vehicle, Emmy? Karena Ellie penasaran dengan rumah tersebut, tanpa pikir panjang lagi dan basa-basi lagi, Jackson langsung mengajak mereka berdua untuk melihat bagaimana kondisi rumah tersebut. Singkat cerita, setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka berdua sampai di perumahan Yonder. Di sini tampak seluruh perumahan itu memiliki bentuk dan warna yang sama persis. Namun mereka masih belum merasa ada yang janggal pada perumahan Yonder ini. Sampai Jackson menunjukkan rumah yang akan Ellie dan Tony beli dan menyuruh mereka berdua untuk mengecek ke dalam rumah itu yang memiliki nomor 9. Mulai dari ruang tamu, dapur, kamar tidur, hingga taman yang ada di belakang rumah dengan ukuran yang cukup luas dan sangat estetik untuk mereka berdua. Namun saat mereka ke dalam rumah lagi untuk menanyakan hal lain, tiba-tiba saja Jackson menghilang dari rumah itu dan mobilnya yang ada di depan rumah itu pun juga tidak ada di rumah tersebut. Karena merasa ada hal yang janggal dan cukup aneh, mereka berdua pun segera masuk ke dalam mobil untuk keluar dari perumahan Yonder. Nah, barulah keanehan ini mulai terjadi menimpa mereka berdua. Setelah berkendara cukup lama, mereka berdua justru tersesat dan tak bisa menemukan jalan keluar dari perumahan ini. Meskipun telah melewati jalan yang berbeda-beda, namun pada akhirnya mereka akan selalu kembali ke nomor 9. Melihat hal ini semakin aneh, mereka berdua mulai panik, ditambah sinyal ponsel mereka berdua yang tiba-tiba menghilang, dan berharap mereka berdua bisa keluar dari perumahan Yonder ini.
What, you think it was back there? Yeah, I think it was back there. Again. Anything? No. Why the fuck do we keep seeing number 9? I haven't seen a single... Mereka terus-terus saja berputar-putar di kompleks perumahan tersebut, hingga akhirnya mobil yang mereka naiki kehabisan bensin. Dan anehnya mereka kembali berhenti tepat di depan rumah nomor 9. Melihat situasi ini, Ellie mencoba berteriak berharap ada seseorang yang bisa mendengar dan membantu mereka. Namun sepertinya tidak ada seorang pun yang tinggal di dalam perumahan ini. Karena mereka sudah sangat lelah, Ellie kemudian mengajak Tony untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan beristirahat terlebih dahulu. Mereka lalu memakan beberapa buah stroberi yang ada di dalam kulkas. Tapi ternyata buah stroberi itu ternyata rasanya sangat hambar. Pada keesokan harinya, Tony mengambil tangga pada rumah itu dan mencoba naik untuk ke atas genteng, sambil berharap mereka bisa mendapatkan jalan untuk bisa keluar dari perumahan Yonder ini. Tapi sejauh mata memandang, Tony melihat rumah itu bukan hanya ratusan rumah saja, tapi ribuan rumah dengan warna dan desain yang sama persis tanpa adanya bangunan yang lain. Setelah melihat hal yang cukup membingungkan pada perumahan ini, Tony yang tak ingin Ellie semakin panik pun mencoba mengajaknya untuk pergi dengan cara mengikuti arah matahari. Mereka berdua terus berjalan melewati setiap rumah yang ada di sana, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah rumah dengan lampu yang masih menyala. Mereka mengira ada seseorang selain mereka yang tinggal di perumahan ini, tapi mereka berdua berhasil masuk ke dalam rumah itu. Ternyata rumah yang mereka masuki adalah rumah nomor 9, yaitu tempat mereka tinggal sebelumnya. Tak hanya itu saja, keanehan lainnya saat mereka keluar, mereka mendapati sebuah box misterius yang berisikan makanan dan kebutuhan mereka sehari-hari. Merasa muak dengan keanehan ini, Tony mencoba membakar rumah itu beserta seluruh isinya. Tony ingin melihat bagaimana yang akan terjadi pada rumah ini. I'm sending out a smoke signal. Lalu Tony dan Ellie duduk berdua sambil melihat rumahnya terbakar, hingga akhirnya mereka berdua tertidur di luar sana. Singkat cerita, di pagi harinya, saat mereka berdua mulai bangun, di situ Ellie melihat ada sebuah kotak misterius yang tepat di depannya. Dan ketika ia membukanya, ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi yang sangat imut dan lucu. Serta terdapat tulisan pada kardus itu yang menyuruh mereka untuk merawat bayi tersebut. Tak hanya hal itu saja, rumah yang kemarin malam mereka bakar pun kembali utuh seperti tidak pernah terbakar sedikit pun. Mereka kemudian meminta pertolongan dengan menuliskan kata help di atas genting. Namun, sepertinya tak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan mereka dari perumahan Yonder ini. Beberapa minggu pun berlalu. Bayi yang sebelumnya mereka temukan di dalam kardus kini tumbuh dengan cepat menjadi seorang anak-anak dengan tingkah yang sangat aneh. Bahkan suaranya tidak seperti anak-anak pada umumnya. Mereka berdua terpaksa merawat dan menuruti seluruh keinginan bocah ini, karena jika tidak, dia akan berteriak dengan sangat kencang. Measure me! Measure me, measure me! Blame? How is this my fault, Tom? Way out of here. Everywhere has a way out. Setelah selesai makan, seperti biasa Tony membuang kardus yang berisi sampah keluar rumah dan memperhatikan kotak kardus tersebut. Berharap Tony bisa melihat sebenarnya siapakah selama ini orang yang selalu mengirim dan mengambil kotak kardus tersebut. Lalu saat Ellie hendak membuatkan Tony secangkir kopi, untuk menenangkan diri Tony menyalakan sebatang rokok dan melemparkannya ke arah bocah itu. Tapi saat rokok itu jatuh ke rerumputan, tiba-tiba rumput itu hilang seketika. Tony yang melihat itu langsung bergegas mengambil skop di mobilnya dan mulai menggali tanah itu bersama dengan Ellie.
Namun tanpa mereka berdua sadari, kotak kardus yang ada di depan rumah itu tiba-tiba menghilang tanpa adanya orang yang datang untuk mengambil kotak misterius itu. Di keesokan harinya seperti biasa, mereka selalu melakukan kegiatan yang sama selama berhari-hari. Dan bahkan mereka berdua tak pernah mengganti pakaian mereka karena mereka tak memiliki pakaian yang lain. Di hari itu Tony kembali menggali tanah dan berharap dia berhasil memecahkan misteri tentang perumahan Yonder ini. Malamnya saat mereka duduk berdua di dalam mobil untuk menenangkan diri, rupanya radio yang di mobil itu masih berfungsi dengan baik. Hingga akhirnya mereka berdua berjoget-joget di depan mobil untuk menghilangkan beban hidup yang selama ini mereka alami. Si bocah yang melihat mereka berdua berjoget-joget pun ikut-ikutan menirukan gerakan mereka berdua. Namun ia tak sengaja menyenggol Tony hingga membuat Tony terjatuh. Karena hal itulah membuat Tony sangat marah dan langsung membanting si bocil itu. Tapi anehnya di sini, tampak si bocil ini baik-baik saja dan tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu saat mereka sedang tertidur, Ellie mencoba menghibur Tony. Namun sayangnya Tony sudah sangat muak dan kesal dengan semua yang mereka alami saat ini. Paginya si bocah ini kembali membangunkan mereka berdua dengan cara yang sangat aneh dan sangat menyebalkan. I am fucking disgusting. Di pagi itu Ellie mencoba menghibur Tony agar tidak mengalami depresi. Namun tampaknya ekspresi Tony menunjukkan kalau dia sedang mengalami depresi berat dan tidak peduli lagi dengan semua hal yang ada di sana. Singkat cerita, Tony terus saja menggali lubang itu hingga akhirnya ia mendengar ada suara aneh yang berasal dari bawah tanah rumah tersebut. Lalu ketika mereka berdua sedang tidur, tiba-tiba Tony dikejutkan dengan suara aneh dari si bocah itu, yang saat itu sedang menonton TV. Melihat hal itu, Ellie berusaha mematikan TV-nya. Namun rupanya si bocah itu terus memaksa dan menyalakan TV-nya kembali. No! On! No! Di pagi harinya, si bocah itu kembali berteriak dengan sangat aneh dan menjengkelkan. Yang hal itu membuat Tony sangat marah dan membawa bocil itu keluar rumah. Tony lalu mengunci bocil itu di dalam mobil dan menyuruh Ellie untuk tidak membukanya. Maksud Tony melakukan hal itu rupanya karena penasaran apa yang terjadi jika dia mengunci si bocil itu tanpa mengeluarkannya dari mobil itu hingga ia mati kelaparan. You acting like you're its fucking mother, okay? You're putting it. Don't play with it. Don't feed it. Don't have anything to do with it. Hingga mereka berdua menunggu dengan sangat lama. Ellie yang merupakan seorang wanita pun tak tega melihat hal itu. Di sini Ellie mengambil kunci dari Tony dan mengeluarkan si bocil laknat ini dari mobil itu. Ketika hari sudah gelap, saat Ellie berusaha menidurkan si bocil aneh ini, ia pun ikut tidur di sebelah si bocah. Dan tanpa ia sadari, si bocah itu justru memeluk Ellie seperti ia merupakan ibunya sendiri. Di keesokan harinya, Tony terlihat sangat marah kepada Ellie karena ia mulai bertingkah seperti ibu kandung si bocah aneh ini. Ellie kemudian berjemur di halaman rumah bersama si bocah sambil menatap banyak awan yang ada di luar sana, tapi tampaknya awan itu justru terlihat seperti awan buatan yang sangat aneh. Hidup mereka kini semakin berantakan karena Tony selalu tidur di dalam lubang dan tak mau tidur bersama dengan Ellie lagi. Hal itu membuat Ellie sangat sedih dan merasa bersalah karena sebelumnya ia tak mau menuruti perkataan Tony. Paginya saat Ellie ingin membangunkan si bocah itu, anehnya bocah itu justru menghilang entah kemana. Ellie mencoba menanyakan hal ini kepada Tony, tapi tampaknya Tony tak tahu apa-apa. Ellie lalu berjalan sambil mengelilingi komplek itu untuk mencari si bocil. Namun, anehnya dia justru malah kembali ke rumahnya lagi dan melihat bocah itu sudah ada di sana sambil membawa buku misterius. Saat Ellie mencoba membacanya,
Ternyata Ellie melihat tulisan aneh dan membingungkan serta sebuah gambar yang membuktikan tentang keberadaan seorang anak laki-laki. Ellie lalu menemui si bocah aneh itu dan menanyakan siapa orang yang memberikan buku misterius ini. Tapi si bocah itu justru menjawab kalau ia tidak bisa memberitahu tentang hal itu. Tak kehilangan ide, kemudian Ellie mencoba mengajak bocah itu memainkan sebuah permainan, yang mana Ellie menyuruh si bocah itu untuk menirukan setiap orang yang pernah ia temui. Hingga akhirnya saat si bocah itu mencoba menirukan orang yang memberikan buku misterius itu, akan tetapi terjadi hal yang cukup mengerikan di sini. Someone you met today? Pretend to be that person. Tiba-tiba bocah itu berubah seperti seekor katak dengan 2 benjolan yang ada di lehernya. Hal itu membuat Ellie sangat ketakutan dan akhirnya dia pun sadar kalau si bocah ini sebenarnya bukan bocah manusia biasa. 2 minggu kemudian, si bocah aneh itu yang 2 minggu sebelumnya masih kecil, kini sudah bertumbuh cepat dan tinggi besar menjadi pria dewasa. Sementara kini Tony mulai sakit-sakitan karena begitu lamanya dia bertahan pada depresi ini dan tak pernah berhenti untuk menggali tanah. Lalu si pria aneh ini mengajak Ellie untuk melakukan sebuah permainan, yaitu kejar-kejaran. Namun pada saat Ellie mencoba mengejar pria ini, entah mengapa dirinya seperti hanya berputar-putar di sekitaran rumah itu. Di sini Ellie terus berputar-putar hingga akhirnya ia terjebak pada salah satu rumah yang membuatnya tak bisa pulang. Sementara itu, Tom yang sedang menggali tiba-tiba menemukan sebuah hal yang cukup mengerikan. Karena ternyata selama ini dia telah menggali sebuah makam, di mana di dalam tanah itu terdapat seorang yang telah mati dan dibungkus dengan menggunakan sebuah kantong mayat. Tony kemudian berusaha mencari Ellie, namun karena sakit yang ia derita selama ini sudah cukup parah, ia pun terbaring lemas ketika Ellie menemukan dirinya di depan rumah. Namun saat Ellie mencoba untuk masuk ke dalam rumah, ternyata rumah itu sudah dikunci dari dalam oleh pria aneh itu yang sedang terlihat asik menonton TV. Kemudian di keesokan paginya, saat Ellie ingin membangunkan Tony di dalam mobil, di sana terlihat Tony yang sudah terbaring lemas tak berdaya. Ellie mencoba meminta tolong kepada pria itu untuk mau membantunya dan menyembuhkan penyakit Tony. Justru si pria aneh ini mengatakan bahwa mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk melepaskan Tony. Mendengar hal itu, Tony dan Ellie merasa sangat senang karena setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa keluar dari perumahan Yonder ini. Mereka berdua pun berbincang-bincang bagaimana awal mereka bertemu dan hingga kini menjadi sepasang kekasih. Dan sayangnya, perbincangan ini merupakan perbincangan terakhir mereka berdua. Di situ, Tony menghembuskan napas terakhirnya tepat di pangkuan Ellie. Lalu di malam hari, pria aneh itu akhirnya kembali dengan membawa sebuah kotak kardus. Namun sayangnya, kotak kardus itu tidak berisi obat ataupun makanan, melainkan sebuah kantong mayat yang akan digunakan untuk membungkus mayat Tony. Kemudian pria itu membawa mayat Tony dan melemparkannya ke dalam lubang yang sudah digali sendiri oleh Tony selama ini. Di keesokan harinya, saat pria itu hendak pergi ke suatu tempat, karena sudah muak dengan hal ini, Ellie membawa alat milik Tony dan langsung memukul pria itu dari belakang. Di situ si pria aneh itu langsung kabur dengan cara merangkak. Tapi anehnya, dia masuk melalui trotoar. Ellie kemudian mencoba mengejarnya. Namun dia malah masuk ke tempat lain yang cukup mengerikan.
Setelah kejadian aneh itu, Ellie kemudian meninggal dunia menyusul Tony. Pria aneh itu kemudian membungkus mayat Ellie dan membuangnya ke tempat yang sama seperti membuang Tony sebelumnya. Dan saat pria itu pergi, rumputnya tiba-tiba tumbuh dengan cepat seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Kemudian pria aneh itu mengecat ulang rumahnya serta mengecek seluruh perabotan yang ada di dalam rumah ini. Setelah semuanya selesai, dia pun akhirnya pergi dari perumahan Yonder dengan menggunakan mobil milik Tony. Kemudian dia pergi menuju Jackson berada. Namun nampaknya saat itu Jackson terlihat sudah sangat tua dan sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Hingga pria aneh itu harus membungkus mayat Jackson dengan kantong mayat dan memasukkannya ke dalam sebuah lemari. Di ending film, kini pria aneh itu sudah siap untuk menggantikan posisi Jackson dan mencari korban selanjutnya untuk masuk ke dalam perumahan yang sangat aneh itu. Dan film pun tamat.